Hai semuanya, perkenalin nama aku Keisha. Jadi ini pertama kalinya aku bikin vlog yang isinya tentang pengalaman pribadi. Nah, sebelumnya aku minta mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman mungkin yang udah mampir, yang nggak sengaja mungkin lihat channel ini, dan maaf kalau seandainya mungkin ya ada berbagai macam ketidaksempurnaan karena ini yang pertama, misalnya mungkin dari segi suara kurang jelas, segi layar juga mungkin kurang mumpuni ya, karena ini saya cuma pakai kamera handphone. Dan ya sebenarnya tujuan untuk bikin channel YouTube ini ya untuk berbagi cerita juga sih sama teman-teman yang saya nggak tahu di mana, yang mungkin kondisinya mungkin sama kayak saya juga, yang dulunya lagi terdampar di Aceh, dan ya butuh hal yang seperti ini yang untuk diceritakan. Ya saya nggak tahu, saya cuma mau belajar taat aja karena saya ngerasa ini pengalaman pribadi yang maybe buat saya itu sangat-sangat valuable lah ya, yang bahkan memberi dampak yang cukup besar untuk hidup saya sekarang. Dimanapun Tuhan tempatin kamu, nggak pernah ada yang kebetulan kok. Mungkin kita sering banget merasa itu hal yang salah, itu hal yang ya Tuhan cuma nggak sengaja taruh saya di sini, atau saya salah mengambil keputusan. Tapi percayalah, kalau kamu bisa melihat dengan benar, pasti ada pelajaran yang kamu dapetin. Nah, nggak usah lama-lama, ya kita akan tonton terus dan jangan kemana-mana ya. Jadi aku sudah nggak tinggal di Jogja lagi, dan aku tinggal bersama mamahku sama adikku di Semarang. Nah, masa-masa ketika belum dapat kerja, tentunya jujur ya agak-agak apa sih namanya, kayak wah kok aku belum dapat kerja, kok aku masih nganggur. Apalagi saat itu aku telat lulus, jadi aku lulusnya 4,5 tahun. Itu jujur agak bikin stres juga sih. Dan ketika di rumah pun aku kurang cocok sama mamahku juga, karena mamahku selalu, iya kapan kamu dapat kerja, ya kapan kamu bisa ini bisa itu segala macam. Dan ya aku bukan tipe orang yang ketika dimarahin langsung ngomel. Biasa sih aku pendem dulu, aku tipe orang yang kalau marah tunggu marahnya bertumpuk, baru kalau udah melebihi batas kemampuan aku tumpahin satu kali. Nah, sekedar cerita aja sih sebenarnya, di masa-masa penantian untuk mendapat kerja seperti itu, saya punya sebuah ritual khusus. Jadi ritual khusus yang saya lakuin, saya berdoa tiap jam 12 malam. Saya bilang kayak gini sama Tuhan, Tuhan tolong pindahkan aku kemana aja, asal jangan di sini, asal jangan di rumah. Aku nggak betah tinggal di sini, aku nggak betah dengerin omelan mama. Pindahkan kemanapun, asal jangan di sini. Saya berdoa seperti itu. Dan itu saya lakukan setiap di atas jam 12 malam, setiap 3 kali berturut-turut. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga pada jam yang sama, saya berdoa dengan doa yang sama. Dan kalau teman-teman mau tahu, puji Tuhannya, tiba-tiba papa saya telepon. Papa saya bilang, Sulis, kamu mau nggak untuk pergi ke Aceh? Jadi papa punya kenalan dan kita butuh semacam orang yang bisa ngawasin tukang. Nah, jujur sih, saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa ada di Aceh selama itu. Saya pikir cuma 2 bulan, 3 bulan, oke lah sekalian jalan-jalan. Apalagi saya doyan traveling. Tapi yang disangka-sangka, ya sudah, saya pikir oke lah saya bantu papa, karena saya mengira jangka waktunya cuma singkat. Dan yang menarik, kalau teman-teman mau tahu, saya perginya itu dikasih tahu pagi hari, dan saya nggak pergi seminggu kemudian, saya nggak pergi 2 hari kemudian, tapi dikasih tahu pagi hari, saya perginya sore. Jadi sangat-sangat minim persiapannya, hanya beberapa jam saja sebelum saya terbang ke Aceh. Nah, jadi pertanyaan kedua, gimana kesan pertama kamu ketika kamu sampai di Aceh? Nah, cerita sedikit teman-teman. Jadi, waktu pertama kali saya di Aceh, saya ditempatin di sebuah kota namanya Jeram. Ini sebuah Jeram itu mungkin ke teman-teman nggak begitu familiar. Tapi kalau mungkin teman-teman ingat kejadian tsunami yang melanda Aceh tahun 2000-an,
itu ada sebuah kota yang namanya Meulaboh yang dilanda tsunami. Nah, kota Jeram ini kurang lebih sejam dari Meulaboh. Jadi lebih tepatnya tetangganya kota kota Meulaboh sih si Jeram ini. Nah, pertama kali ke sana jujur tentunya shock sih karena saya biasa tinggal di kota, ya anggaplah kayak di pulau pun saya tinggal di Pulau Maumere yang notabene kurang lebih Kristen semua. Tinggal di kota Jakarta yang ya beraneka ragam orang. Tapi ketika saya di Aceh, yes, kota itu sangat-sangat dominan dengan Muslim ya. Kayak rata-rata hampir semua cewek-cewek di sana pasti jilbaban, ya pakai kerudung. Terus mungkin saya yang biasanya pakai outfit atau baju, ya lebih seringnya pakai celana yang mungkin kadang di atas lutut sih. Saya suka pakai celana-celana olahraga gitu sih yang biasa di atas lutut. Jarang ada yang pakai. Dan jujur, karena mungkin saya juga punya wajah yang oriental atau khas Chinese juga, ya pertama kali ke sana kayak artis sih, mau pergi ke ATM diliatin, pergi ke pasar diliatin, dan macem-macem lah pokoknya. Nah, sebenarnya mungkin yang awal-awal yang bikin saya shock adalah ketika saya ke sana, saya tinggal di kondisi yang kurang layak juga sebenarnya. Pertama kali di sana, saya ngontrak di sebuah rumah yang barusan direnovasi. Jadi kondisi airnya teman-teman mungkin biasa mandi pakai air warna apa? Air yang bening, tidak berwarna, warna kuning masih oke lah ya. Nah, saya harus mandi pakai air yang warnanya coklat, bener-bener coklat dan butek. Terus kedua juga awal-awal di sana saya cukup shock karena saya pergi pertama kali sama papa saya, tapi hari ketiga atau hari seminggu kemudian saya ditinggal pergi sama papa saya ke Jakarta. Jadi saya tetap di Aceh, papa saya ke Jakarta dan saya dititipkan sama teman beliau yang notabene bukan keluarga, yang notabene cuma rekan kerja dan itu pun juga baru kenal. Dan ya awal-awal jujur seminggu awal saya nggak mandi sih, saya jarang banget mandi. Kalau mandi pun saya pakai air galon. Dan ngelihat kondisi sosialnya di Aceh sih lebih tepatnya kayak sama tetangga ya sering lah jadi artis, diliatin kemanapun, ke pasar diliatin, ke ATM diliatin, bahkan ya nggak terang-terangan, kadang sering orang tanya agamamu apa, kayak sensi gitu mungkin ya, mungkin bukan sensi sih, lebih tepatnya kayak eh kamu bukan muslim kok bisa kesini. Apalagi waktu itu benar-benar masa-masa yang saya ingat adalah masa dimana negara Indonesia sedang krisis masalah agama dan kepercayaan gara-gara kasusnya Bapak Gubernur Ahok yang waktu itu lagi di penjara. Nah, itu jujur sih lumayan agak memanah sampai ke Aceh yang ya masalah agama, masalah ras itu jadi sesuatu yang sangat 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 apa ya sensitif. Dan pengalaman saya yang mungkin agak-agak nyeremin, jadi nggak berapa lama sih setelah saya tinggal di Aceh, saya apa namanya dikasih motor. Jadi untuk perjalanan ke ATM, ke pasar itu saya lakuin sendiri. Untuk ngasih makan pegawai saya lakuin sendiri. Dan untuk pengalaman naik motor ya, saya tuh apa sih namanya? Pernah satu kali ketika saya belanja di pasar dan mungkin tuh lagi Jumatan denger-dengeran apa sih namanya? Ceramah atau khotbah, ya dengan gamblangnya sih dibilangin tentang agama Kristen tuh nggak bagus lah, kayak kadang-kadang bukan apa sih namanya ya kayak ngegosip kali ya, ngegosip tapi itu ngegosip yang terbuka karena mungkin dipikirnya di sana ya muslim semua, nggak akan ada orang Kristen yang dengar. Nah, saya agak-agak kaget juga sih posisi ketika diceramahin, saya lagi di pasar dan waktu ceramah itu dibicarain, setelah selesai ya mereka semua ngadep ke saya. Teman-teman bisa bayangin loh ketika ya teman-teman lagi digosipin dan ketika orangnya lagi gosipin teman-teman, teman-teman ada di sana dan mereka semua langsung ngeliat teman-teman. Ya perasaan saya kayak gitu sih. Dan kedua juga sebenarnya lebih kayak pengalaman iman ya, kayak
Saya ingat saya 2 atau 3 kali sih saya baru belajar naik motor. Jadi saya baru bisa naik motor ketika saya di Aceh. Baru pertama kali naik motor dan ya saya harus KTM, dan itu cuma bisa saya lakukan pas malam hari karena motor dipinjam kalau pas siang ke sorenya sama anak buah. Dan perjalanan malam hari itu ternyata nakutin banget. 2 sampai 3 kali saya diikutin orang dari belakang. Kondisi baru pertama kali belajar, diikutin, dan penerangannya gelap. Itu sangat gelap sih, karena itu kan masih desa. Tapi entah ya, 2 3 kali Tuhan selamatin loh. Kayak itu mungkin pengalaman singkat, menakutkan, tapi penyertaan Tuhan tuh ada banget di masa-masa kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak, di sana sebenarnya kerjanya ngapain? Dan sebenarnya apa sih namanya, suka dukanya apa pas kerja? Nah, jadi sebenarnya pekerjaan saya, jujur saya agak nggak jelas juga kerja apa di sana. Wah, awal-awal harus pergi ke pasar, bikin pembukuan, dan harus pergi ke hutan juga. Ya, karena ngawasin anak buah, dan itu saya seorang cewek yang harus menyeberangi sebuah apa ya, sungai untuk pergi ke hutan. Dari hutan nanti nanjak lagi, naik motor, tapi bukan saya yang ngendarin motornya, om saya. Jadi saya di belakang lah ya. Ya, motornya sampai mogok-mogokan. Karena itu sebenarnya motor metik yang nggak cocok untuk ditaruh di kondisi lereng seperti itu. Ya, pengalaman yang saya berkesan lebih kayak apa sih namanya? Eh, ketika kita istilahnya kita berpendidikan atau S1, agak susah untuk menasihati orang-orang yang mungkin tingkatnya cuma SMA, bahkan mungkin tidak sekolah ya. Saya sangat-sangat sering untuk mengalami perbedaan pendapat seperti itu. Karena saya cewek, dan mungkin karena saya juga baru pertama kali juga bekerja, wah, antara anak buah dan saya pribadi susah untuk ketemunya. Nggak jarang kayak mereka bentak balik, saya ngomong mereka bentak balik, saya ngomong mereka nggak memperhatikan, saya ngomong mereka cuma iya belakangnya enggak. Wah, susah banget. Saya sampai marah sih sebenarnya sama papa saya juga. Kenapa mama naruh saya di posisi kayak gini? Gaji nggak jelas, pekerjaan nggak jelas, dan kondisinya nggak jelas saat itu. Dan apa ya? Awal-awal ya saya cuma bilang sih, ini keputusan saya yang bilang iya sama papa, tapi saya mau Tuhan untuk bertanggung jawab juga. Tuhan juga harus bertanggung jawab sama kehidupan saya di sini. Dan satu hal yang apa ya, yang saya ngerasa apa sih namanya, bahkan di kondisi-kondisi ketika saya di titik terendah, eh, itu terjadi, stres tuh terjadi ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan di Aceh mungkin ya, saya udah ngerasa kayak nggak betah, stres, pekerjaan seperti itu, tidak ada pengharapan, penghasilan tidak tetap, dan tidak punya komunitas, karena saya waktu itu belum menemukan gereja. Ya, di dalam kamar, saya cuma tutup pintu, saya nangis, saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, gimana? Maksudnya Tuhan sebenarnya salah nggak sih taruh saya di situ? Dan kadang-kadang yang bikin so sweet ya ketika ikut Tuhan adalah ketika kamu bisa mengalami Tuhan dimanapun. Mau di gereja kamu ngalami, mau di kamar yang apa sih cuma kamu sama dia, ya kamu bahkan bisa lebih ngalami. Saya ngerasa kayak kondisi di kamar waktu itu ngerasa lagi ngalamin KKR loh teman-teman, dimana hadirat Tuhan turun dengan deras, turun dengan kencang, meskipun saya sendirian, dan saya nangis sejadi-jadinya. Satu hal yang Tuhan bilang, ya dia kuatin saya, dia ada sama saya, rencananya nggak pernah gagal buat hidup saya. Dan ya seperti itu.